Hai, kenalin namaku Lia dan umurku sekarang 19 tahun. Sejak kecil, aku sangat dekat sekali dengan kakekku karena dia sangat sayang padaku. Namun, di balik itu, ada cerita suram yang pernah aku alami, bahkan terus berlanjut sampai aku remaja. Mau tahu kisah selanjutnya? Ya, jadi dulu waktu aku masih kecil, sekitar umur 3 tahunan, kakek sering mengajakku bermain. Bahkan kakekku sering memelukku waktu kecil. Tapi 2 tahun kemudian, aku merasa aneh karena kakek sering menyentuhku dari dalam bajuku hingga turun ke celana. Aku tidak tahu waktu itu apa yang dilakukan kakekku. Ya, sebagai anak kecil aku hanya menganggapnya hal yang biasa. Hari demi hari aku merasa aneh. Setiap ada pertemuan keluarga, pasti aku bertemu kakekku. Dan kakekku akan melakukan hal yang sama. Bahkan, dia sering berbisik di telingaku dan bilang, "Tidak usah bilang siapa-siapa ya nak," begitu. Setiap bulan, keluargaku selalu mengadakan pertemuan dengan keluarga besar di rumah kakek. Jadi ya kalian tahulah, kakekku akan memperlakukanku seperti apa. Ketika aku menginjak kelas 1 SMP, aku diberi materi tentang sex education oleh guruku. Beliau berbicara tentang sexual harassment atau pelecehan yang bahkan bisa terjadi di lingkungan seperti kita. Aku sangat bersyukur tidak pernah mendapatkan perlakuan seperti itu dari teman-teman laki-laki. Tapi juga seketika aku sadar apa yang dilakukan kakekku selama ini. Aku menjadi ketakutan dan membenci kakekku. Setiap ada pertemuan dengan keluarga besar di rumah kakek, aku selalu beralasan kerja kelompok di sekolah agar tidak perlu ikut. Tapi suatu hari, aku ketahuan kalau ternyata aku tidak sedang kerja kelompok. Akhirnya, ibuku memaksaku untuk ikut di pertemuan keluarga. Aku terpaksa ikut karena tidak bisa menolak. Saat aku berkumpul dengan keluarga besar, awalnya baik-baik saja, karena aku menikmati makan malam bersama mereka. Tapi, saat aku akan mencuci piring ke belakang, kakek memanggilku dan kalian pasti sudah bisa menebak lah apa yang akan terjadi. Kakekku memelukku dari belakang, bahkan menyentuh dadaku. Aku panik dan langsung lari mendorong kakekku ke belakang sambil menangis. Kakekku terjatuh, tapi aku tidak peduli. Aku bahkan memecahkan piring yang hendak aku cuci karena aku lempar saat aku lari. Aku sembunyi di belakang rumah dan ibuku mengetahuinya. Ibuku bertanya, "Ada apa kamu kok menangis di sini?" Aku tidak bisa merangkai kata-kata lagi. Aku tidak kuat untuk bicara. Dan ibuku tetap tidak paham kenapa aku menangis. Ibu meninggalkanku sendirian. Setelah pulang dari rumah kakek, akhirnya aku baru berani bilang ke ibuku apa yang terjadi sebenarnya. Ibuku marah dan murka sekali dengan kakekku. Namun, hari demi hari, ibuku seperti diam saja tidak ada tindakan untuk kakekku. Malah sepertinya ibu lupa karena ibu malah mau mengajakku berkunjung ke rumah kakek lagi. Ibuku terlalu sibuk bekerja sampai lupa dengan masalah yang sedang aku alami. Dengan tegas aku menolak diajak ke rumah kakek. Aku sengaja menelpon teman-temanku agar datang ke rumah supaya aku punya alasan. Malam harinya aku sangat frustasi. Aku tidak bisa bertahan dengan keadaan seperti ini terus. Aku kehilangan akal sehatku. Sampai aku melukai diriku sendiri dengan sayatan-sayatan kecil di tangan kanan dan kiriku. Ketika aku di sekolah, teman-temanku curiga karena aku memakai seragam serba tertutup dan tidak mau melepas jaketku. Padahal aku berusaha menutupi luka yang ada di tanganku ini. Tapi teman-temanku tetap saja penasaran. Sampai ada salah satu temanku yang berani membuka lengan jaketku. Lalu aku menangis dan cerita kepada mereka kalau aku baru saja menyayat tanganku sendiri. Akhirnya mereka membawaku pergi ke psikiater. Aku berobat ke psikiater dan menceritakan semua masalahku. Aku divonis mengalami depresi berat. Psikiater itu kemudian menelpon ibuku dan menyuruh ibuku datang ke tempatnya. Ibuku langsung terkejut dan menangis. Ibuku menyesal karena selama ini dia cuek denganku dan tidak melindungi aku. Ibuku meminta maaf kepadaku dan berjanji untuk tidak mempertemukanku dengan kakekku lagi. Keesokan harinya keluargaku panik karena kakekku tiba-tiba sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Kebetulan ibuku tidak bisa ikut menemani selama pengobatan kakek di rumah sakit karena ada tugas di luar kota. Aku juga tidak peduli
karena aku masih kesal dengan perbuatan kakekku. Beberapa bulan kemudian, aku sudah tidak pernah ikut pertemuan keluarga lagi. Ibuku memintaku untuk tinggal di asrama sekolah saja, dan makin kesini mentalku semakin membaik. Aku memiliki teman-teman yang support kepadaku, dan aku mulai bisa menerima keadaan seperti semula. Setiap seminggu sekali, ibuku mengunjungiku dan membawakanku hadiah. Aku senang sekali. Akhirnya, aku bisa sembuh dari trauma ini. Itulah cerita pengalamanku dulu ketika masih kecil. Bagaimana tanggapan teman-teman? Apakah kalian setuju kalau sex education itu harus diajarkan sejak kecil, bahkan oleh orang tua kita sendiri? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe channel kita ya. Thanks for watching.